Kamu melakukan kesalahan besar, Nawang. Kamu sudah tidak suci lagi. Kamu menodai dirimu sendiri sebagai bidadari. Seharusnya kamu tidak boleh nikah sama manusia. Tapi kamu telah melakukannya. Kamu harus dihukum. Ampun Ayahanda, maafkan Nawang. Apakah di hati ayah sudah tidak ada maaf bagi Nawang? Ayah bisa memaafkan kamu, Nawang. Tapi peraturan kayangan tidak. Kamu sudah mengotori kayangan. Ini gak adil. Ayahanda kan tahu Nawang Wulan tidak sengaja menikah dengan manusia. Apakah Ayahanda tidak bisa memberikan maaf untuk Nawang Wulan? Mayang Sari, ini keputusan para dewa. Ayah hanya menyampaikan. Harusnya Ayahanda protes. Putusan ini tidak adil. Nawang sudah meminta maaf. Dan dia mau menebus semua kesalahannya. Apakah dunia dewa nggak mau menerima kesalahan Mbak Nawang? Udahlah Mayang. Mbak memang masih ingin tinggal di kayangan ini. Tapi pintu kayangan ini udah tertutup untuk Mbak. Enggak, Mbak. Kita harus membela keadilan. Kita nggak boleh gini terus. Mayang Sari, kalau kamu tidak senang sama keputusan kayangan, kamu juga pergi dari sini. Kakanda, kenapa Kakanda juga mengusir Mayang Sari? Anak ini sudah berani melawan putusan kayangan. Tapi Mayang Sari juga kan putri kita. Dia sudah berani menentang peraturan kayangan. Mayang, cepet ke maaf. Kamu udah membuat ayah marah. Nggak perlu. Aku benar. Aku nggak perlu minta maaf. Mayang Sari, Nawang Wulan, kalian pergi sekarang. Adik-adik, Mbak akan pergi dari kayangan ini. Doakan Mbak ya. Kak, maafin kita. Kita nggak bisa bantu kakak. Kita nggak bisa ngelawan peraturan dewa, Kak. Nggak apa-apa adikku. Selamat tinggal. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak bisa menolong kalian. Aku harus pulang ke bumi. Kayangan sudah tidak menerimaku lagi. Udahlah Nawang Wulan. Nggak usah disesali. Semua udah terjadi kan? Mayang, kita itu lagi diusir dari kayangan. Dan kita nggak bisa balik lagi ke sana, entah sampai kapan. Gimana aku nggak sedih? Wah, lihat deh Kak. Pemandangannya indah sekali. Kakak kenapa? Mayang, kita itu sedang diusir. Aku tahu Kak, kita lagi diusir. Tapi kenapa sih Kakak nangis terus? Apa dengan nangis kita bisa balik lagi ke kayangan? Enggak kan? Mayang Sari, kita nggak bisa terus-terus bersama. Mulai sekarang kita harus hidup masing-masing. Kita harus pisah. Tapi Kak, Maya ingin selalu sama Kakak. Maya nggak mau pisah sama Kakak. Nggak bisa, Mayang. Kamu itu masih suci. Sedangkan kakak udah ternoda karena menikah dengan Jatah Tarub. Tapi itu nggak masalah, Kak, buat Mayang. Itu masalah. Mayang sayang sama Kakak. Maya nggak mau pisah sama Kakak. Aku juga sayang sama kamu, Mayang. Tapi kita tetap harus berpisah. Mulai sekarang, kalau aku ke barat, kamu ke timur. Kalau aku ke selatan, kamu harus ke utara. Dan sekarang aku akan ke selatan. Jadi, aku sekarang ke utara. Mayang, jaga diri kamu baik-baik ya. Mudah-mudahan kamu bisa bahagia. Selamat tinggal adikku.
harus kemana? Ambar Ketawang, kau memang perempuan jahanam. Kau perempuan laknat. Kau benar-benar perempuan setan. Lemparkan dia keluar! Cepat! Aku sudah tidak butuh dia lagi! Baik, Guru. Berdiri kamu! Cepat berdiri! Terkutuk kau. Berdiri! Sekarang kita tinggal tunggu matinya aja dia. Sebentar lagi juga dia habis dimakan binatang. Ayo kita pulang. Kau rupanya diutus oleh Ambar Ketawang untuk membunuhku ya? Kau yang akan membunuhku, akan memakanku, makanku, makan aku, makan aku. Aku harus menolong dia. Rupa-rupanya malaikat maut telah menjemputku. Aku bukan malaikat maut. Jadi kau siapa? Aku Mayangsari. Anda kenapa? Apa yang terjadi? Tolong cepat pergi dari sini. Hutan ini sudah dikuasai oleh Ambar Ketawang. Perempuan laknat itu. Kamu bisa dibunuhnya. Tolong cepat pergi dari sini. Ambar Ketawang. Aku harus tinggal di mana? Di sini kayaknya nggak enak. Terimalah sembah kami. Siapa kalian? Kami penghuni dasar laut. Kenapa kalian menyembah aku? Aku bukan. Kami mohon, jadilah pemimpin kami. Kami tahu Tuan Putri keturunan Dewa Kayangan. Kami minta Tuan Putri menjadi pemimpin kami. Baiklah, aku akan turuti permintaan kalian. Disinilah tempat tinggal kami, Tuan Putri. Tinggallah Tuan Putri di sini. Rumah kalian bagus sekali. Jauh dari kehidupan manusia. Silakan masuk, Tuan Putri. Siang-siang gini mau kemana nih? Kok diem aja? Mas temenin ya? Kalian bertiga, habisin dia. Ambar Ketawang, kemana anak laki-lakiku? Hei perempuan siluman, kamu kemanakan dia? Heh, perempuan tua, anakmu itu bodoh. Aku bikin seneng malah nggak mau. Sekarang aku juga nggak tahu dia di mana. Kembalikan anakku. Kalian bertiga, habisin dia.
Dan harus menyempurnakan. Baik, Guru. Bagaimana caranya agar ilmu kami menjadi sempurna? Kalian Laut Utara. Tapi, apa ilmu kita ini sudah cukup untuk melawan musuh, Guru? Belum, Awan, belum. Kalian semoga kalian berhasil. Ini gua yang dimasuki Suta. Betul sekali, Tantra. Di sini tempat kita untuk meningkatkan ilmu kita, supaya kita bisa mendapatkan pedang Kiai Kangkam dan selendang Jala Sutra. Dengan kedua pusaka itu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Iya. Tapi ini semua tergantung Dewi Mayangsari. Kalau dia mengizinkan, kita akan mendapatkan pusaka itu. Tapi kalau tidak, kita tidak akan dapat apa-apa. Kamu nggak usah khawatir, Tantra. Kalau Dewi Mayangsari itu tidak bisa memberikan kedua pusaka itu, aku sendiri akan menghabisi dia. Sudahlah. Kita ikut saja perintah Kisuta. Kita harus betapa di dalam gua ini. Ayo. Awan, kamu harus ingat. Kita harus konsentrasi. Yang penting kita harus mendapatkan pusaka itu, Tra. Berhenti! Makhluk apa kamu? Kemana dia? Semediku gagal.
Rumah ini indah sekali. Rumah siapa ya? Lapor Tuan Putri, Awan telah gagal dalam pertapaannya. Sepertinya ada orang yang datang. Cepat kalian sambut dia. Baik, Tuan Putri. Siapa kalian? Kamu telah masuk di dalam kekuasaan kami. Selamat datang, Batara Tantra. Bagaimana kamu tahu namaku? Siapa kamu? Namaku Mayang Sari. Temanmu Awan telah kalah dan bersemedi karena tidak kuat digoda oleh anak-anak buahku. Maaf, aku tidak tahu. Gak apa-apa, Tantra. Kemarilah, aku memang sudah menunggumu. Apa yang bisa kubantu? Desaku sekarang dikuasai oleh seorang perempuan jahat. Dia mengambil seluruh pemuda di kampungku untuk menyempurnakan kesaktiannya. Perempuan itu sangat kejam. Dan semua pemuda di kampungku dijadikan tumbalnya. Orang jahat? Siapa namanya? Ambar Ketawang. Tolong cepat pergi dari sini. Hutan ini sudah dikuasai oleh Ambar Ketawang. Perempuan laknat itu. Kamu bisa dibunuhnya. Tolong. Aku pernah mendengar namanya. Lalu bantuan apa yang kau minta dariku? Aku menginginkan pusaka pedang Kiai Kamkam dan selendang Jala Sutra yang kau punya. Karena hanya pusaka itulah yang bisa mengalahkan Ambar Ketawang. Boleh saja, tapi ada syaratnya. Apa, Dewi? Aku akan memberikan kedua pusaka itu asal kau mau jadi suamiku. Sama aku. Coba kamu pikir, mana ada wanita di kampung ini yang lebih cantik dari aku? Enggak! Kamu bukan perempuan cantik! Kamu perempuan jadi-jadian! Kurang ajar! Bawa dia! Ayo! Tolong! Bangkitlah dan datang padaku. Harumku harum bunga, nafasku harum bunga, tubuhku harum bunga. Bangkitlah dan datang padaku. Harumku harum bunga, nafasku harum bunga, tubuhku harum bunga. Datanglah dan bangkitlah dan datang padaku. Harumku harum bunga, nafasku harum bunga, tubuhku harum bunga. Akulah si bunga kencana.
Kemarilah sayang, dekat padaku. Aku gagal. Aku nggak bisa nurusin. Tapi aku nggak bisa kemana-mana. Aku harus ngejagain Tantra. Kamu harus bisa berhasil, Tantra. Kamu harus bisa menerusin pertapaan ini. Kita harus bisa mengambil pusaka itu, Tantra. Aku akan ngejaga kamu terus. Tapi kalau kamu mendapatkan pusaka itu, tolong jangan melupakan aku, Tantra. Berusaha terus, Tantra. Aku yakin kamu pasti akan bisa. Ya terus, Tantra. Mayang Sari, terima kasih ya. Kamu udah membawa aku ke alam ini. Aku belum pernah merasakan ada alam yang seindah ini. Alam ini menjadi tenang dan sangat romantis. Karena kedatangan kamu, Tantra. Kamu pasti akan bisa. Ya terus, Tantra. Maya, aku sayang sama kamu. Aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu, Tantra. Bertahan, Tantra. Kamu pasti akan bisa. Kita akan mendapatkan pusaka itu. Sebentar lagi, Tantra. Kamu pasti akan bisa. Anak kita mau kamu kasih nama siapa? Aku akan memberikan dia nama Dewi Kusuma. Iya, semoga dia bisa menjadi cahaya untuk kita. Mayang Sari, aku harus kembali ke duniaku sekarang. Apa kamu nggak mau lebih lama di sini? Kamu nggak kasihan dengan Dewi Kusuma? Dia pasti akan nanyain kamu. Aku akan kembali ke sini setelah urusanku selesai. Sekarang, aku pergi dulu ya. Baiklah. Aku akan memberikan selendang ini kepadamu. Maya, sebenarnya aku ingin lebih lama di sini. Tapi aku tidak bisa. Aku harus menyelesaikan semua urusanku di dunia. Bagaimana dengan pedang Kiai Kangkang? Pedang itu akan datang sendiri kepadamu. Baiklah. Hati-hati ya.
Sudah 40 hari. Seharusnya ini hari terakhir ia bertapa. Ada apa ini? Kenapa gempa? Tante, kamu berhasil, Tante. Tante, kamu berhasil, Tante. Kamu berhasil. Pusaka ini. Itu sangat berbahaya buat kamu. Dari dulu memang dia tidak pernah berubah. Dia selalu ingin menang sendiri. Dengar, Tantra. Pedang Kiai Kangkam harus selalu berdampingan dengan selendang Jala Sutra. Kalau enggak, akan menjadi liar dan haus darah. Kamu harus segera menyatukannya kembali. Ambil pedang pusaka itu dari tangannya Awan. Aku janji, Mayang Sari. Aku akan mengambil kembali pedang itu. Dan satu hal lagi. Kalau kau butuh bantuanku dan kau juga merindukanku, kau harus kibaskan selendang itu. Lalu sebut namaku. Aku akan datang kepadamu. Syukurlah Tantra, kamu sudah bisa mendapatkan selendang Jala Sutra. Tapi, maaf Guru. Pedang Kiai Kangkam telah saya berikan kepada Awan. Dari dulu Awan memang beda sama kamu. Dia egois. Dia memikirkan dirinya sendiri. Tantra, cari dia. Pedang itu sangat berbahaya di tangannya. Baik, Guru. Bahaya, Mat. Ambar Ketawang semakin merajalela.
pemuda yang selalu diambil sama dia, tidak ada satupun yang kembali. Bagaimana kalau seluruh desa di sini kita bersatu? Kita lawan bersama-sama Ambar Ketawang. Nggak mungkin, Pak. Ambar Ketawang itu perempuan sakti. Dia bisa bikin bencana di desa ini. Kalau dia marah, seluruh kampung ini bisa dibunuh. Di mana saya bisa ketemu dengan Ambar Ketawang? Kok bengong? Saya nanya, di mana saya bisa ketemu dengan Ambar Ketawang? Berarti kamu bukan orang sini. Karena kamu tidak tahu siapa Ambar Ketawang itu. Ya, dan kenapa kamu mau bertemu dengan Ambar Ketawang? Kalau ada dia di sini, baru tahu rasa kamu. Mas, mendingan kamu pulang aja. Tidak ada satu orang pun yang berani dengan Ambar Ketawang. Kamu cuma sendiri. Bisa apa kamu? Ya udah kalau kalian nggak percaya. Tapi kalian lihat, saya akan menghabisi Ambar Ketawang. Sombong kamu. Saya nggak bohong. Gini aja, kalau kalian ketemu dengan Ambar Ketawang, tolong beritahu saya. Siapa dia? Hah? Ada yang tahu nggak? Bini! Hai, jangan lari kamu! Bener! Cepat bunuh dia! Jangan! Jangan bawa aku pada Ambar Ketawang! Pimpinan kita juga nggak ada butuh kamu lagi. Lagi itu juga nggak akan bawa kamu. Dan kita sekarang disuruh bunuh kamu. Jadi cepat kamu berdoa sebelum kamu mati. Tolong! Dan bunuh aku! Jangan! Tunggu! Kenapa kamu ingin membunuh orang yang sudah tidak berdaya? Siapa kamu? Heh, kalau kamu tidak tahu siapa kami, lebih baik kamu menyingkir. Maaf. Saya tidak bisa melihat orang yang ingin membunuh orang lain di depan saya. Kurang ajar! Kamu memang harus dibunuh. Jangan, dia ganteng. Lebih baik kita bawa aja dia ke Ambar Ketawang. Pasti dia suka. Ganteng. Lebih baik kamu ikut kami. Daripada kamu mati. Saya tidak ingin punya musuh. Tapi kalau ada kejahatan di depan saya, pasti akan saya cegah. Ayo! Tolong! Kurang ajar! Siapa yang berani menentangku? Dia punya ilmu tinggi. Ayo kita serang dia! Kurang ajar! Kamu bakal menyesal kalau udah menyerang kita. Kemana dia? Cari. Pokoknya harus cari orang itu sampai ketemu. Kelihatannya orang itu berilmu tinggi, Guru. Dia bisa lolos dari kejaran kita. Apa? Berilmu tinggi? Bodoh! Gak ada orang yang ilmunya lebih tinggi dari aku. Pokoknya kalian harus cari. Atau tidak, kalian yang saya hukum. Terakhir Darun yang diambil oleh Ambar Ketawang. Habis ini siapa lagi yang akan diambil? Kalau kita tidak melawan, salah satu pemuda di desa kita ini akan ada yang hilang. Percaya? Iya, Kang. Ngelawan bagaimana? Kita ini cuma bisa pasrah. Warga kampung di sini tidak ada yang bisa menandingi Ambar Ketawang. Kang, si Darwin, Kang. Mas Darwin pulang, oh, iya. Kang. Mas Darwin. Iya. Kang, Mas Darwin sama siapa dia? Nggak tahu. Darwin! Syukurlah kamu bisa pulang, nak. Syukur kamu bisa pulang. Iya, Bu. Kalau nggak dibantu dengan Mas Tantra ini, aku nggak bakal bisa pulang, Bu. Terima kasih, Natantra. Sama-sama, Bu.
Saya hanya kebetulan aja ketemu dengan anak ibu. Terima kasih Mas Chandra. Aku nggak tahu gimana nasibku kalau tidak bertemu dengan Mas Chandra. Berarti Mas Chandra ini orang hebat. Kalau begitu bagaimana Mas Chandra ini kita minta bantuannya untuk melindungi desa kita dari Ambar Katawang. Ya, betul. Betul. Pokoknya, Mas. Betul. Bapak-bapak jangan terlalu berharap banyak dengan saya. Saya hanya kebetulan aja ketemu dengan Darwin. Itu kan tidak apa-apa, Mas Chandra. Mas Chandra ini sudah membuktikan bisa menyelamatkan Darwin dari tangan Ambar Katawang. Jadi saya minta Mas Chandra ini jangan menolak karena tidak ada yang berani melawan Ambar Katawang. Betul, Mas. Ya. Betul, betul, betul Mas. Pokoknya, Mas. Ya, semoga saya bisa bantu. Terima kasih. Cermin ajaibku. Tunjukkan siapa orang yang berani mencampuri urusanku. Cermin ajaibku. Tunjukkan siapa orang yang berani menentangku. Cermin ajaibku. Tunjukkan siapa orang yang berani menentangku. Kurang ajar. Datang cermin tak berguna. Sekarang sudah ada orang yang bisa menghadapi Ambar Katawang. Aku tidak yakin, Kang. Bisa aja Ambar Katawang melepaskan si Darwin. Betul tidak? Betul itu Kang. Siapa yang membantu warga dalam menghadapi Ambar Katawang? Tantra. Murid Kisuta yang tinggal dalam hutan pinggir desa. Betul. Dia memang selalu beruntung. Dia selalu dipuji orang. Semua orang suka sama dia. Aku harus singkirkan dia. Mayang Sari, terima kasih ya. Kamu udah membawa aku ke alam ini. Aku belum pernah merasakan ada alam yang senang ini. Alam ini juga jadi lebih tenang dan romantis saat kamu mengunjunginya. Aku sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu. Mayang Sari, aku ingin bertemu denganmu. Mayang Sari, datanglah. Kamu manggilku, Tantra? Mayang Sari. Ada apa? Aku nggak tahu. Tapi tiba-tiba aku ingin ketemu sama kamu. Aku kangen sama kamu, Mayang Sari. Itu artinya ada orang yang sedang mencari kamu. Kamu harus hati-hati karena orang itu berbahaya. Pegang terus selendang Jala Sutra itu. Kau sampai lepas, kamu tidak akan pernah menemuiku. Kapan kamu bisa tinggal bersama aku? Aku nggak mau. Setiap aku ingin ketemu sama kamu, aku harus memanggil kamu. Nanti juga ada waktunya. Iya, tapi kapan? Sabar, Tantra. Aku juga selalu ingin bersamamu. Tapi kamu tahu kan, dunia kita berbeda. Kamu manusia dan aku pulang dulu ya. Karena kita udah nungguin tuh. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa tinggal bersama aku? Baiklah kalau gitu. Cuci selendang itu dengan kembang 7 rupa, lalu jemur di bawah sinar bulan purnama. Kalau kain itu terlihat kering, aku akan hidup menjadi manusia.
dan hidup selamanya denganmu. Baik, akan aku lakukan. Besok, bulan purnama, aku akan mencuci pusaka Jala Sutra ini. Pokoknya sekarang kita harus jaga anak kita masing-masing sebelum anak kita diculik oleh Ambar Ketawang. Betul. Kita tidak bisa menjamin, Kang, walau dijaga siang malam, kalau Ambar Ketawang mau anak kita tidak bisa menolak, Kang. Bisa mati kita. Sekarang ini serba repot. Woi! Ambar Ketawang! Hei orang-orang ngambang! Aku nyari orang yang berani nantangin aku. Cepat tunjukkan di mana dia sekarang. Hah? Kalian pernah dengar nggak sih? Aku ingin mencari orang yang berani nantang aku. Kalau boleh, adu ilmu sama Ambar Ketawang. Cepat tunjukkan. Ayo ngomong. Jangan sampai kita pakai kekerasan ya. Nggak ada yang ngaku ya. Saya tahu. Berani benar orang itu. Tampan sekali anak ini. Boleh juga. Kamu tahu siapa yang berani nantangin aku? Saya tahu. Siapa? Tantra. Dia seumuran sama aku. Benar, Guru. Tantra itu seperti Mas Awan. Tantra. Aku harus membunuhnya. Mampus kamu, Tantra. Kamu pasti mati di tangan Ambar Ketawang. Tapi kamu harus hati-hati, Ambar. Karena Tantra mempunyai pusaka Jala Sutra. Dia harus segera disingkirkan. Aku akan bantu. Bagus. Kalau dia mau gabung sama aku, suatu saat aku bisa kuasai dia. Tantra itu bukan orang biasa. Dia orang yang sangat sakti, dan aku yakin anak buah kamu itu tidak bisa melawan dia. Terus bagaimana? Kita harus kerjasama. Karena selama Tantra memiliki pusaka Jala Sutra, dia tidak akan bisa terkalahkan. Baik. Kamu bantu aku, baru setelah itu aku akan bantu kamu. Mudah-mudahan selendang ini bisa kering terkena sinar bulan. Dewi, kamu kenapa sayang? Dewi kangen, Bu, sama ayah. Mas Tantra, lihat, anakmu nanyain kamu.
Apa kamu tahu? Bu, ayah Dewi ini siapa sih? Kok Dewi nggak pernah ketemu? Apa Dewi nggak punya ayah ya, Bu? Enggak, sayang. Kamu itu punya ayah kok. Ayah kamu itu adalah manusia yang tinggal di dunia lain. Dewi pengen ketemu, Bu. Iya, sayang. Ibu juga ingin sekali ketemu dengan ayah kamu. Mas Tantra, aku pasti datang. Dewi, kita harus pergi. Ayah memanggil kita, sayang. Ayah pengen ketemu kita, Bu. Kita akan hidup di dunia lain. Kita akan hidup menjadi manusia. Mayang, akhirnya selendang ini kering juga. Mayang Sari. Mayang Sari. Mayang Sari. Ini anak kita. Iya, Tante. Apa kabar kamu? Bapak. Kamu cantik sekali. Mulai saat ini, kamu dan ibumu tinggal di sini ya, sama ya. Inilah gubuk saya. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di sini. Nggak apa-apa kok, Ki. Justru kami sangat berterima kasih karena Ki Suta telah menerima kami. Tantra, aku tidak sangka kamu punya istri dan anak. Iya, Ki. Sebenarnya istriku ini adalah Dewi Mayang Sari. Dia pemegang pusaka Selendang Jala Sutra dan pedang Kiai Kangkam. Benarkah itu Dewi Mayang Sari? Iya, Ki Suta. Aku adalah Dewi Mayang Sari. Dan ini anak kami, Dewi Kusuma. Maafkan saya, Dewi Gus. Maafkan saya. Saya sama sekali tidak tahu. Bangunlah, Ki Suta. Tidak perlu seperti itu pada kami. Lagian kami juga menginap di tempatnya Ki Suta, kan? Iya. Untuk sementara, kita mau numpang di sini. Sampai saya bisa bikin rumah. Saya sangat senang sekali. Dengan ikhlas saya menerimanya. Silakan, silakan. Tantra! Keluar kamu, Tantra! 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 Ibu! Tantra! Keluar kamu! Maaf, Anda mau ketemu siapa ya? Tantra mana? Oh, Mas Tantranya nggak ada di rumah. Mas Tantra. Kamu siapanya Tantra? Saya istrinya. Bilang sama suami kamu, kalau dia harus pergi dari daerah ini, kalau emang hidupnya nggak mau susah. Maaf, sebenarnya ini ada apa? Nggak usah banyak tanya. Bilang aja ke suami kamu kalau dia harus cepatnya pergi dari daerah ini. Kalau enggak, hidupnya akan susah. Kalau dia nggak mau pergi, dia cari masalah sama saya. Kalau gitu nanti saya sampaikan. Mas Tantra, Ambar Ketawang sudah terlalu banyak makan korban di desa kita. Saudara-saudara, kita harus bersatu, kita kompak, dan kita lawan Ambar Ketawang itu. Kita sudah bosan dibikin susah. Betul. Ini saatnya kita melawan Ambar Ketawang. Betul tidak? Sabar, Bapak-Bapak. Kalian jangan buru-buru. Kita harus pikirkan ini semua dengan benar. Tapi kapan, Mas? Kita tidak mau lagi jatuh korban di desa kita. Iya, Mas. Mendingan Mas gabung dengan kita melawan Ambar Ketawang. Sabar. Kalian harus sabar. Kalau kalian kesana dengan marah-marah seperti ini, akan makin banyak korban. Percayalah, saya akan bantu kalian semua. Saya akan ketemu dengan Ambar Ketawang. Tapi hanya saya sendiri. Jadi kapan, Mas?
kita tidak mau lagi jatuh korban di desa kita. Betul, Mas! Saya usahakan secepatnya. Jadi kalian cuma ketemu istri Tantra? Iya, Guru. Tantra tidak ada di rumah. Istri? Jadi musuhku punya istri? Dan dia punya anak? Benar, seorang anak perempuan. Kalau begitu, kita harus culik istri atau anaknya? Ide yang bagus, Guru. Istrinya begitu cantik. Pasti Tantra juga begitu mencintainya. Awan kemana? Awan sedang keluar sebentar, Guru. Nanti dia akan menyusul ke sini. Bu, kok ayah belum pulang? Kemana ya? Ayah bentar lagi pulang, sayang. Ya. Bu, orang itu datang lagi. Biarin aja ya. Aduh, maaf. Suami saya belum pulang. Saya kesini nggak cari Tantra, tapi saya kesini cari kamu. Mencari saya? Ada apa ya? Saya sebetulnya kasihan sama kamu. Kasian. Maaf, maksud Anda apa? Kamu tahu nggak? Kalau suami kamu itu lagi selingkuh sama perempuan lain. Buktinya, sampai sekarang dia belum pulang kan? Maaf ya, Anda jangan kurang ajar. Kalau tujuan Anda cuma mau menjelek-jelekan suami saya, lebih baik Anda pergi sekarang. Saya nggak kurang ajar. Kan tadi saya udah bilang, saya itu cuma kasihan sama kamu. Perempuan secantik kamu itu seharusnya jadi istri saya, bukan istrinya Tantra. Tantra itu suka main perempuan. Sekarang kamu pergi. Pergi! Pergi! Ayolah sayang. Jangan ganggu ibu. Cewek cantik kamu itu pantas jadi istri aku. Pergi! Pergi kamu, pergi! Jangan ganggu ibuku. Jangan ganggu ibu saya. Tantra itu pembohong. Tantra itu gak sayang sama kamu. Awan! Kamu memang gak bisa diluruskan. Kelakuanmu sangat memalukan. Suta, lebih baik kamu jangan urus urusan saya, ya? Kurang ajar. Aku gurumu. Aku menyesal mengajari kamu silat. Suta! Aku ini bukan muridmu lagi. Apalagi sekarang. Kamu nggak mungkin bisa kalahkan aku. Suta, kali ini kamu aku biarkan hidup. Tapi lain kali akan kubunuh kamu. Dasar murid durhaka. Diam ya, Bu ya. Bu, diam. Bu, jangan, Mbak. Diam ya, Bu ya. Bu, dengar ya. Kita cuma mau pinjam anak Ibu. Lepaskan anak itu. Mas Tantra, tolong saya, Mas. Anak saya mau dibawa sama anak buah Ambar ke Tawang, Mas. Tolong saya, Mas. Lepaskan dia. Atau aku paksa kalian untuk melepaskannya. Jadi kamu yang namanya Tantra? Kebetulan sekali kami memang lagi nyari kamu. Mas Tantra!
Mudah-mudahan Mas Tantra menang. Ya, kalau dia kalah, tidak ada lagi yang bisa melawan anak buahnya Ambar Ketawang. Guruku pasti akan menjadi kamu. Iya, Bu, iya, Bu. Kurang ajar! Masa ngelawan satu orang kalian lari? Kalian kan bertiga! Maaf, Guru. Dia bukan tandingan kami. Apa? Bukan tandingan. Kalau kalian mau jadi murid aku, kalian gak boleh takut sama siapapun. Karena aku yang paling sakti di dunia ini. Benar, Guru. Kami tidak bohong. Dia memang sakti. Diam! Aku gak butuh komentar kalian. Tantra sudah 3 kali ganggu urusanku. Aku harus balas dia. Apa yang akan Guru lakukan? Aku akan bunuh dia. Akulah si bunga kencana. Wahai malam, antarkan bola apiku ke rumah Tantra. Antarkan ke rumah Tantra. Pergilah dan ambil nyawa Tantra dan keluarganya. Tantra, awan sudah tidak bisa diluruskan lagi. Dia sudah sesat. Tapi Ki, saya berharap dia mau berubah. Susah, Tantra. Anak itu hatinya sudah jadi batu. Dia juga sempat mau kurang ajar padaku. Dia merayuku dan menjelek-jelekan Mas Tantra. Awan. Dari dulu dia memang nggak pernah berubah. Besok aku akan ketemu sama dia. Mas Tantra, sekarang cepat lemparkan selendang Jala Sutramu. Buat apa? Ayo cepat lemparkan. Ada apa, Maya? Ada yang mengirimkan guna-guna kepada kita. Tapi sudah perlu ditolak oleh selendang Jala Sutra. Aku yakin ini kerjaan Ambar Ketawang. Sakit! 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 Ada apa dengan Guru? Ayo kita ke dalam. Ayo. Sakit! Akulah si Ratu Kencana. Tubuhku harum bunga. Aku muda, segar kelapa muda. Aku dari muda akan tetap jadi muda. Karena aku si jabang bayi Ambar Ketawang. Guru! Guru, kenapa, Guru? Kenapa Guru menjadi tua seperti ini, Guru? Inilah aku sebenarnya. Umurku 200 tahun. Tapi aku nggak mau kayak gini. Ini semua gara-gara kalian. Kalian lambat cari laki-laki muda untukku. Cepat kalian carikan laki-laki muda
Cepat! Baik guru, baik guru. Sakit. Ambar Ketawang. Hentikanlah. Hentikanlah semua perbuatanmu itu. Siapa itu? Aku Dewi Mayansari, Ambar. Cepat pergi! Jangan campuri urusanku! Aku tidak akan pernah pergi, Ambar. Sebelum kau menghentikan semua perbuatanmu itu. Aku pasti akan membunuhmu! Awas kau, Mayansari! Sakit! Sakit! Guru, ini saya bawakan pemuda pesanan guru. Bagus! Cepat tinggalkan dia di sini sendiri! Kalian keluar! Baik, guru. Ampun! Jangan! Laki-laki muda! Jangan! 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 Kalian ngapain di sini? Diam, jangan ribut. Guru sedang bersemedi. Awan, jangan masuk. Kenapa? Sakit! Sakit! Siapa dia? Bini, cepat keluarkan anak itu. Baik, guru. Sakit! Kamu dari mana, Awan? Keliling kampung. Orang kampung mengandalkan tantra untuk menyingkirkan kita. Biarin aja. Tantra nggak mungkin bisa ngalahin aku. Kita harus cepat menyingkirkan tantra. Nggak cuma Tantra, tapi istrinya juga harus disingkirkan. Ya. Orang itu kenapa? Dia lumpuh, Dewi. Dia nggak bisa jalan. Kasihan sekali. Bisa sembuh nggak ya? Dewi, kamu ingin anak kecil itu sembuh? Iya, Bu. Biar dia bisa jalan kayak kita. Maaf, Pak. Anaknya sakit apa? Anak saya menjadi lumpuh setelah dibawa Ambar Ketawang. Untunglah dia masih hidup. Ambar Ketawang? Iya, Bu. Banyak pemuda-pemuda di desa ini yang seumur dengan anak saya menjadi lumpuh karena ulah Ambar Ketawang. Bapak mau anak Bapak sembuh? Mau, Bu, mau. Tapi apa mungkin, Bu? Karena selama ini saya sudah berusaha mengobatin anak saya kemana-mana, tapi kenyataannya anak saya sampai sekarang belum sembuh juga. Bapak tenang saja. Kalau Bapak mau, istri saya bisa menyembuhkan anak Bapak. Baik, mau. Mau, Pak. Turunin aja anak Bapak ke bawah, ya. Selesai. Sekarang bangunlah. Ayo bangun. Kamu udah bisa berdiri kok. Ayo nak, bangun nak. Ayo, pelan-pelan. Iya. Ayo, pelan ya, pelan. Iya. Pak, aku udah bisa sembuh, Pak. Kaki udah sembuh. Terima kasih. Kaki sembuh jalan, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Anak Pak Dana sudah sembuh. Iya, sudah sembuh. Hebat juga ya. Juga ya. Wah, Pak, anaknya sudah sembuh.
Bagaimana caranya, Pak? Anak saya sudah sembuh dan dapat berjalan kembali setelah diobati oleh istrinya Mas Tantra. Hah? Istrinya Mas Tantra bisa menyembuhkan penyakit lumpuh? Selamat ya, Pak. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Selamat. Saya permisi dulu, Pak. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Waduh, ini, Pak. Guru, sekarang keadaan bertambah gawat. Orang-orang kampung tambah percaya kalau Tantra dan istrinya bisa menolong mereka. Dari mana kamu tahu? Kami mendengar kabar kalau istrinya Tantra bisa mengobati orang yang lumpuh. Kalau aku nggak cepat-cepat bereskan persoalan ini, bisa gawat. Awan, culik anak Tantra. Cepat kamu bawa ke sini. Aku ingin bikin perhitungan sama dia. Baik. Dewi, kamu jaga rumah ya. Ibu mau cari sayur dulu, ya? Iya, Bu. Jangan nakal ya. Ibu mau cari siapa? Cari siapa? Cari siapa? Kamu! Ayo kamu ikut saya. Cepat! Cepat! Ayo! Ayo, aja! Cepat, Jan! Nggak mau! Hey, kamu tahu nggak? Kalau cewek cantik kamu itu pantasnya jadi istri aku. Awan, maaf ya. Aku ini adalah istri temanmu. Kamu tuh mengecut banget sih jadi orang. Teman, Tantra. Saya nggak pernah punya teman penipu. Kamu yang penipu. Kamu yang jahat. Udahlah, kamu tinggalin Tantra. Kamu nikah sama aku. Aku cinta sama kamu. Awan, tolong ya. Kamu tuh jangan gila dong. Aku emang gila, tapi kamu yang bikin aku gila. Ayolah, kamu tinggalin Tantra, terus kamu nikah sama aku. Ayolah, saya. Awan, lepas. Awan! Dia istriku. Ngapain kamu ganggu dia? Justru karena dia istri kamu. Aku ingin memiliki apa yang kamu punya. Kamu selalu beruntung daripada aku tahu, Tantra. Hatimu busuk. Jangan pernah ganggu istriku. Kamu tuh juga laki-laki. Jangan sok suci. Kamu juga pernah kan godain cewek lain? Berapa kali? Awan, aku lagi nggak ingin berkelahi sama kamu. Enggak. Kita harus selesaikan semua ini sekarang juga. Maksud kamu? Kita bertarung sampai mati. Guru, ini anaknya Tantra. Bagus! Aku bisa balas dendamku sama Tantra dan Maestari. Ampun! Tantra, gunakan selendang jala sutramu. Mas Tantra, akhirnya kamu berhasil menyatukan pedang pusaka ini dengan selendang jala sutramu.
kalian selamat, kalian harus ke tempatku. Anak kalian bersamamu. Dewi Kusuma, Mas Chandra, Dewi diculik. Kamu emang harus dihentikan. Mayang Sari, datanglah ke sini. Aku menantangmu. Ambar Ketawang, keluar kamu. Ayo keluar. Mana guru kalian? Suruh dia keluar. Cepat. Ada apa? Kembalikan anakku sekarang juga. Mampus kamu, Mayang Sari. Mampus kau, Mayang Sari. Selendang Jala Sutra. Ampun, Tantra. Di mana anakku?